Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dari Prodi Ilmu Politik A dengan NIM F01222324, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang geopolitik di Indonesia guna menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Geografi Politik. Nah, langsung saja kita bahas. Apa itu geopolitik? Geopolitik adalah istilah yang berasal dari kata geo dan politik. Geo yang berarti bumi, sedangkan politik berarti urusan-urusan yang berkaitan dengan memperoleh, mempertahankan, dan mengelola kekuasaan. Jadi, geopolitik adalah segala macam kebijakan negara mengenai keadaan geografi atau wilayah. Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum, geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Nah, di sini saya mengambil dua pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut Friedrich Ratzel tahun 1897. Friedrich Ratzel merupakan tokoh yang terkenal mempunyai teori geopolitik. Pendapat dari Friedrich Ratzel ini juga disebut dengan teori ruang. Ratzel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati. Inti ajaran Ratzel ini adalah ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik atau negara-negara yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di bidang gagasan, perutusan maupun bidang produk. Yang kedua yaitu menurut Haggett. Haggett berpendapat geopolitik merupakan suatu cabang-cabang ilmu geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional, hubungan internasional, dan juga pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Menurut Haggett, dalam geografi politik, lingkungan geografi dijadikan suatu dasar perkembangan dan juga hubungan kenegaraan. Haggett juga menyatakan bahwa bidang kajian geografi politik ini relatif luas, seperti aspek keruangan, aspek politik, aspek hubungan, maksudnya hubungan regional hingga internasional. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik. Faktor yang pertama yaitu sumber daya alam. Negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah dapat memiliki pengaruh besar dalam urusan geopolitik, karena mereka memiliki ekonomi dan politik yang besar. Faktor yang kedua, lokasi geografis. Negara yang terletak di daerah strategis seperti persimpangan laut atau jalur perdagangan utama dapat memiliki pengaruh besar dalam perdagangan internasional dan hubungan diplomatik. Faktor yang ketiga yaitu kekuasaan militer. Negara dengan kekuatan militer yang besar dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam urusan geopolitik karena mereka mampu mempengaruhi wilayah dan kebijakan luar negara lain. Yang keempat, perkembangan teknologi. Negara-negara yang menjadi pemimpin dalam teknologi tertentu seperti teknologi nuklir atau siber dapat memiliki pengaruh yang besar dalam urusan geopolitik. Dan yang terakhir yaitu faktor ideologi. Ideologi politik tertentu seperti kapitalisme atau sosialisme dapat mempengaruhi hubungan internasional dan bentuk kerjasama antara negara. Nah, itu untuk beberapa faktor untuk mempengaruhi geopolitik. Selanjutnya ada tujuan geopolitik, yaitu yang pertama mempertahankan keamanan nasional. Salah satu tujuan utama dari analisis geopolitik adalah untuk menjaga keamanan nasional suatu negara.
Dengan mempertahankan faktor-faktor geografis, ekonomi, dan politik, para pemimpin dapat menentukan strategi terbaik untuk melindungi negara mereka dari ancaman militer, terorisme, dan kejahatan lintas batas lainnya. Tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan pengaruh internasional. Tujuan geopolitik yang lain adalah untuk meningkatkan pengaruh internasional suatu negara. Dalam era globalisasi, negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan diplomasi. Melalui analisis geopolitik, suatu negara dapat menentukan cara terbaik untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain dan meningkatkan peran dan pengaruhnya di tingkat internasional. Peran geopolitik di Indonesia terutama berkaitan dengan pengaruh faktor geografis terhadap politik, keamanan nasional, dan hubungan internasional negara ini. Beberapa peran geopolitik di Indonesia antara lain, yang pertama ada memberikan keuntungan dalam hal perdagangan internasional. Indonesia memiliki lokasi yang strategis di antara Asia dan Australia, sehingga menjadi jalur perdagangan internasional yang penting. Selain itu, dekatnya jarak antara Indonesia dengan negara-negara tetangga juga memudahkan akses pasar untuk produk-produk Indonesia. Yang kedua, menentukan kebijakan luar negeri. Faktor geografis seperti letak Indonesia yang berada di persimpangan antara tiga wilayah besar yaitu Asia, Pasifik, dan Australia mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Geopolitik juga mempengaruhi kebijakan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Misalnya, posisi Indonesia sebagai kepulauan besar yang rentan terhadap ancaman seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan konflik militer. 4. Mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kekayaan sumber daya Indonesia seperti minyak, gas alam, dan tambang mineral berdampak pada perekonomian Indonesia. Juga, fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang luas mempengaruhi transportasi dan distribusi barang dan jasa yang mempengaruhi sektor ekonomi. Kelima, menjadi area penting bagi bantuan kemanusiaan. Indonesia sering menjadi tujuan bagi bantuan kemanusiaan ketika terjadi bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak kepulauan dan daerah terpencil menjadi tantangan yang harus diatasi dalam penanganan bencana alam tersebut. Nah, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.